Mas, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Di hari lebaran ini masih dalam suasana Idul Fitri, saya ingin mengucapkan innal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Dan di sini saya tidak akan bagikan THR, tapi saya akan bagikan satu. Ini adalah PDF yang saya terima tentang bagaimana kita harus menghadapi new normal. Kalau kalian belum mendapatkan, coba dicari. Kalau nggak ada, mungkin nanti akan saya share di Facebook saya. Kalian harus cek. Oke, tapi untuk itu, jika kalian ternyata menonton ini adalah penjelasan tentang new normal. Jadi di atas ini disebutkan bahwa serba COVID dan cegah COVID-19 sehat untuk semua. Halaman kemudian adalah tim penyusun dan daftar isi. Di sini dijelaskan bahwa yang pertama ini COVID-19 ini gejalanya apa? Oke, dan dari kita tahu bahwa gejalanya itu pertama batuk pilek, demam, sakit tenggorokan, letih dan lesu, gangguan pernafasan, dan virus ini menyebabkan timbulnya pneumonia, yaitu infeksi atau peradangan akut di jaringan paru-paru. Nah, berikutnya adalah bagaimana proses penularannya. Ini begitu mendetil dijelaskan bahwa penularan ini dari droplet, kontak erat, dan menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Kalian bisa baca lebih teliti nanti di Facebook saya juga. Dan cara pencegahan dan penyebaran. Di sini ada 11 langkah, tapi saya nggak mau bacakan satu-satu. Silahkan baca juga, monggo. Nah, berikutnya adalah cara cuci tangan yang benar. Di sini disebutkan caranya. Ada gambarnya dan kalian akan bisa melakukan dengan baik. Jadi lupakan cara cuci tangan yang lama. Ini cuci tangan yang benar ini persis seperti ini. Coba kalian ikuti. Berikutnya, masker untuk semua. Ikuti saran World Health Organization atau WHO untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pemerintah wajibkan penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah. Nah, ini gambarnya keren, millennials banget. Dan jenis masker itu ada 3 macam. Jadi masker yang untuk masker kain, ya orang sehat itu pakainya masker kain. Kalau tenaga medis dan orang sakit pakainya masker bedah. Nah, ada lagi masker N95 atau N95 untuk tenaga medis yang kontak langsung. Kalian lihat ini semua penjelasannya, ini lengkap sekali. Kemudian adalah cara penggunaan dan mencuci masker kain yang benar. Nah, kalau punya masker kain, ini adalah cara nyucinya, dan sebaiknya kalian juga pakai masker kain kalau memang sehat. Ini ada lagi tips membuang masker. Ternyata ada tipsnya. Jadi takutnya kalau setelah ini dibuang di tempat sembarangan, orang yang sehat megang, sakit juga. Ya mungkin nggak nyebarin COVID, tapi kalau nyebarin kayak demam berdarah, tipes dan sebagainya, kan takutnya akan bahaya juga. Nah, kemudian adalah tips pencegahan di kendaraan umum. Ini keren banget. Saya kuliah desain di ITB S1 dan S2 dan pernah ngajar juga. Ini mungkin akan saya kasih nilai A+, ini bagus, desainnya bagus. Tips pencegahan di tempat kerja juga ada. Hindari pertemuan sosial, pastikan tempat kerja memiliki ventilasi, gunakan masker, ada semuanya. Kalian bisa lihat juga nanti. Nah, berikutnya adalah tips pencegahan setelah bepergian, tips menjaga daya tahan tubuh. Kabarnya bagus. Obat dan makanan yang aman dengan cek klik. Klik itu kemasan, label, izin edar, dan kapan kadaluarsanya. Keren loh, dibikin seperti ini. Nomor izin edar Badan POM RI. Nah, ini mengajarkan cara untuk membaca BP POM. Kalau kita lihat makanan ini ada nggak sih seperti itu. Kalau memang nggak ada, ya sebaiknya harus hati-hati. Terus tips mendapatkan obat aman dan risiko membeli obat secara online. Jangan sampai jadi kayak Roy Kiyoshi, yang dia akhirnya salah mengkonsumsi obat yang berbahaya dan harusnya menggunakan resep dokter. Nah, ini ada juga tips penggunaan suplemen kesehatan, jamu di rumah tangga, dan ini jamu ini tuh manfaatnya apa? Bagus ya. Terus ada pilihan tumbuhan obat, tips memilih pelembab, tips keamanan pangan di warung makan, keamanan pangan di restoran, tips keamanan pangan berjualan kue tradisional. Nah, banyak kan yang mulai kehilangan mata pencariannya dan beralih jualan kue. Nah, ini ada untuk kalian semua. Oke. Kemudian tips keamanan pangan oleh pedagang kreatif lapangan, tips pengamanan pangan di sarana retail, tips belanja pangan aman di retail modern. Ada banyak sekali. Ini ada 44 halaman, bahkan ada obatnya juga. Ini di sini dijelaskan bahwa ada obat-obat yang bisa dikonsumsi untuk pengobatan COVID-19. Yang pertama adalah chloroquine. Tapi di sini di akhirnya ditunjukin, hati-hati, pemberian obat keras harus dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dan di bawah pengawasan dokter. Ingat, ada efek samping obat. Nah, terus kemudian ini dijelaskan efek sampingnya apa. Ada juga hidroksikloroquine.
susah banget, kayak nama anak-anak kelahiran di atas tahun 2010. Ada Favipiravir. Kamu orang Sunda bukan? Pasti berantakan bacanya. Favipiravir. Susah banget soalnya. Macam-macam ada banyak. Nah, yang paling penting ini ada hotline center corona. Jadi kalau ada apa-apa kalian bisa kontak ini. Dan referensinya nggak main-main. Ini ada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, gugus tugas penanganan COVID-19, WHO atau WHO, dan yang paling akhir ini adalah Kominfo. Karena ya mereka yang punya wewenang untuk menyebarkan ini. Oke, semangat sehat bersama lawan COVID-19. Actually secara produk ini keren banget. Dan ini kalian harus baca. Untuk teman-teman milenial semuanya yang kalau punya kakek nenek atau bapak ibu yang usianya udah sepuh, lanjut dibacakan untuk mereka. Tapi ini penting untuk kita semua. Silakan sebarkan PDF ini. Kalian bisa dapatkan juga nanti di Facebook saya. Silakan dilihat, diunduh, disebarkan saja. Dan semoga kita semua bisa lebih benar-benar berhati-hati dan kita bisa menyambut new normal ini dengan sebaik-baiknya. Ini adalah pesan untuk kalian semua. Silakan disebarkan pesannya. Terima kasih sudah menonton video ini dan welcome to the new normal. Saya Denny Darko, sampai jumpa.